guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Jadi kemarin aku udah sempat naruh question box di IG story aku dan banyak banget yang nanya. Dan khusus Q&A ini aku mau ngejawabin tentang series. Nah kalau kalian penasaran, sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sebelumnya maaf banget kalau misalnya ada suara-suara yang kayak nggak enak gitu, kayak atau berisik gitu. Soalnya kalau malam kucing aku tuh lagi aktif banget. Jadi di video kali ini sekalian Q&A dikit, aku mau ngebahas tentang series. Seperti yang kalian tahu, novel-novel Wattpad tuh akhir-akhir ini lagi laris manis banget di dunia perserisan. Tiap bulan tuh pasti ada aja yang diserisin, kayak Antares, terus habis Antares tuh nanti ada Teluk Alaska, terus ada Mozachico. Tuh kayak nggak berhenti-berhenti novel Wattpad yang diserisin. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nanti tuh ngalir aja gitu penjelasannya, kayak setiap ada yang nanya aku nggak cuma ngebahas pertanyaan itu, tapi juga ngebahas tentang yang berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kayak kita ngalir aja pokoknya. Ini ada dari Tavana Salsa _ mau tanya dong kak, kalau karya kita dijadiin series atau movie gitu, untung di kitanya berapa persen ya kak? Nah jadi sebenarnya ini pertanyaan yang kayak jawabannya itu nggak nentu. Semua tergantung keadaan kita dan tergantung sama kebijakan penerbit. Kayak misalnya keadaan kita itu kayak misalnya kita terikat kontrak nggak sama penerbit. Kalau enggak berarti itu 100% buat kita. 100% uang series itu yang dibayarkan PH untuk membeli adaptasi novel kita itu 100% buat kita. Tapi beda lagi kalau misalnya kita udah terikat kontrak sama penerbit. Aku tanya-tanya sama beberapa penerbit, ternyata ada beberapa penerbit yang ngasih 100% buat penulis, karena kayak mereka ngerasa kalau ya tugas mereka itu ya cuma menerbitkan buku gitu. Kalau buat di filmin ya itu semuanya urusan penulis gitu. Cuman ya pasti kita juga harus ngurus itu semuanya sendiri, karena kayak penerbit itu udah nyerahin semuanya ke kita kan. Maksudnya kayak 100% buat kita, ya pasti tanggung jawab kita buat ngurus series itu sendiri ya lebih besar gitu. Paling mereka kayak cuma bantu promosi atau gimana gitu. Kayak contohnya buku Nek. Terus Gramedia juga kalau nggak salah waktu terakhir aku tanya itu 2018 itu salah satu editornya ngejawab kalau 100% buat penulis. Terus juga ada penerbit yang kayak nggak nentu ini persenannya berapa, tergantung kayak yang ngedapetin PH-nya siapa gitu. Kayak misalnya kalau yang ngedapetin PH-nya misalnya si penulis, oh mungkin si penulis tuh dapatnya 80%, 20% penerbit, karena kan kayak penerbit ada andil gitu kan dalam mempopulerkan naskah tersebut ya kan. Atau kalau misalnya yang dapatnya ternyata penerbit juga, berarti 50-50 gitu. Ada juga penerbit yang nentuin kebijakan kayak gitu. Cuman banyaknya dari yang aku tahu, kebanyakan penerbit itu pembagiannya itu 50-50 gitu. Kayak 50% buat penerbit, 50% buat penulis. Tapi misalnya kalau di kontrak kalian nggak ada ngebahas tentang adaptasi film, series, ataupun yang lainnya, itu 100% uang royalti seriesnya itu buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian dikasih draft nih kontrak sama penerbit, kalian lihat ternyata itu nggak ada pasal tentang adaptasi series atau film, udah stop, jangan ditanya. Itu berarti 100% buat kalian gitu. Karena kalau kalian tanya ada kemungkinan akan direvisi dan dimasukin pasal persenan-persenannya, lebih baik jangan gitu. Jadi coba kalian cek di kontrak kalian ada apa enggak. Kalau nggak ada berarti Anda beruntung. Terus aku mau ingetin sekali lagi kalau di kontrak itu sifatnya negosiasi. Kalau misalnya kalian keberatan dengan angka atau pembagian itu, kalian bisa banget buat revisi atau buat minta pasal itu dihapuskan atau pasal itu diubah. Pokoknya kalian bisa banget negoin kontrak kalian sebelum kalian tanda tangan kontrak. Makanya sebelum tanda tangan kontrak, pastiin dulu kontraknya itu menguntungkan buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian pikir 50% buat penerbit itu kegedean, ya kalian coba aja nego gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya kalian yang dapetin PH, terus kalian juga yang ngurusin administrasinya kayak bolak-balik ke PH, terus promosinya nggak dibantuin, kayak penerbit cuman ya nerbitin buku aja gitu, kayak ya lebih baik kalian negosiasiin lagi gitu.
Ya pokoknya tipsnya itu kalau misalnya kalian belum tanda tangan kontrak, kalian baca dulu, jangan sampai kontrak yang nggak menguntungkan kalian. Dan kalau misalnya kalian udah tanda tangan kontrak dan kalian ngerasa 50% itu nggak adil gitu, mungkin kalian bisa negosiasiin ke penerbit kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau hak cipta sudah dibeli, kita nggak ada hak lagi atas cerita itu kalau sudah dimoviekan gitu. Jadi nih, tuh kan pada barbar. Jadi buat yang belum tahu, nanti pas kita mau diserieskan atau difilmkan, kita tuh bakal tanda tangan kontrak kan sama PH atau production house atau yang memfilmkan atau menserieskan cerita kita. Nah, di kontrak itu isinya tuh pasal-pasal yang melingkupi juga berapa lama kontrak itu berlangsung gitu. Nah, sama kayak yang tadi penerbit, nanti ketika kalian mau tanda tangan kontrak series atau film sama production house, kalian juga wajib banget baca kontraknya. Kalian lihat itu berapa lama sih kontrak itu berlangsung, kayak mungkin 3 tahun atau mungkin 5 tahun atau selama-lamanya juga ada gitu, kayak beli putus. Jadi kalian coba pahami dulu, menurut kalian kontrak selama itu dengan harga segitu worth it nggak gitu. Dan lagi-lagi kalau kalian merasa itu tidak worth it, kalian bisa banget negoin. Kayak misalnya yang tadinya dikontrak itu selama 5 tahun, terus kalian pengen nego 3 tahun, itu bisa banget. Sifatnya kayak ya negosiasi aja, pinter-pinter aja kita ngelobi, nawar gitu, kayak jual beli di pasar aja gitu. Itu kan kayak mereka pembeli, kita pedagang gitu kan. Kalau misalnya kita udah sepakat, ya baru jual beli itu berlangsung gitu. Jadi pokoknya sepakat dulu. Jadi intinya hak ciptanya itu ya masih milik kita gitu. Dan apalagi ya, kayaknya udah deh. Yang menarik cuman itu 2 tentang series. Oh ya, kalian tuh lagi tertarik buat nonton series apa sih? Komen di bawah. Kalau aku lagi nungguin Teluk Alaskanya Eka. Terus ini juga sebenarnya banyak sih yang nanya tentang skincare gitu, kayak skincare buat ngilangin komedo, mukaku breakout kaput, kudu ngapain tuh. Kaput rekomendasiin skincare yang worth it buat ngilangin komedo di hidung dong. Sebenarnya tuh sekarang aku lagi pakai Scarlett, bener-bener kayak pakai gitu, nggak cuman buat endorse. Mungkin kalian kalau ngeliat di IG story aku kayak nyangkanya aku endorse ya, padahal kayak ya beneran make juga gitu. Aku tuh suka banget sama produk-produknya Scarlett. Yang Brightly Ever series ini tuh kayak bener-bener cocok banget di muka aku. Aneh deh, padahal aku tuh tipe yang kayak, aku pikir awalnya aku tuh tipe yang kayak jerawatan gitu, tapi kayaknya setelah pakai Scarlett dan mukaku jadi malah bagus gitu. Padahal Scarlettnya bukan yang acne, kayak aku sadar kalau selama ini aku nggak tipe yang jerawatan, tapi selama ini aku salah gitu loh, kayak milih produk dia tuh nggak cocok sama kulit aku yang sensitif, akhirnya ya bikin aku jerawatan gitu, bukan tipe kulit aku jerawatan gitu. Jadi aku suka banget pakai yang Bright series ini. Facial wash mereka tuh lucu banget, kayak ada petal-petalnya tuh. Ini tuh beneran mawar guys. Ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, aloe vera, dan rose petal. Kayaknya aloe veranya deh yang kayak ngebikin kulit kita lembab gitu. Kalau misalnya abis cuci muka pakai ini, kayak lembab-lembab yang sehat gimana gitu. Terus juga ini tuh kayak ada efek mencerahkannya gitu. Jadi kalau misalnya kita abis pakai tuh langsung kayak muka kita tuh kelihatan cerah gitu deh pokoknya. Terus abis pakai ini, aku tuh sekarang nyobain produk terbarunya Scarlett. Ini baru banget dikeluarin sama Scarlett. Terus aku kayak langsung penasaran gitu. Soalnya ada bobanya, lihat deh. Kelihatan gak sih bobanya gitu? Lucu banget gak sih ada bobanya gini? Ini tuh bobanya itu katanya ini tuh bahan aktif niacinamide yang kayak bagus banget gitu buat kulit kita, buat kayak menghilangkan noda hitam, terus juga mencerahkan kulit, menghilangkan kerutan, terus juga kayak buat anti aging gitu, meratakan warna kulit juga. Kayak aku ngerasa pas pakai ini tuh efek-efek kayak serum, terus juga krimnya itu kayak lebih berefek di muka gitu, karena kan kayak dia tuh mempercepat penyerapan produk-produk selanjutnya gitu loh, kayak serum sama krimnya gitu. Pakai ini bagus banget guys. Ini tuh mengandung glutathione, terus vitamin C juga, terus juga ada niacinamide, terus juga ada grape water, jeju propolis, sama aletoin. Pakai ini bagus banget, ini recommended sih. Soalnya ini nggak cuma toner, ini juga bisa dijadiin essence gitu loh.
Terus makainya tuh bisa pakai kapas, bisa juga pakai tangan. Lebih suka pakai ini sih pakai tangan gitu deh, kayak langsung di tap-tap ke muka terus langsung nyerap gitu. Soalnya dia teksturnya tuh enak banget, kayak langsung nyerap terus segar, terus ada cekat-cekitnya gitu di muka yang kayak min dingin, enak gitu deh pokoknya. Nah terus ini tuh serum yang kayak cepet banget habis, kayak udah nggak kehitung berapa kali aku beli dan pakai serum ini, kayak cepet banget habisnya gitu, gampang meresap, terus juga teksturnya enak banget, nggak kering tapi ngelembapin gitu loh. Terus ini mengandung vitamin C, terus glutathione dan juga phyto whitening, jadi kayak kulit kita pas pakai tuh langsung cerah. Terus dia fungsinya itu tuh buat kayak menghilangkan noda hitam, bekas jerawat gitu, meratakan redness gitu. Ini bagus banget buat kalian yang mau perawatan after kulit kalian tuh berjerawat, karena benar-benar efek banget di kulit aku, kayak bersihan gitu kan. Terus ini tuh bagus banget kalau di layer pakai glow toning serumnya. Ini glow toning serumnya tuh kayak perbandingan gitu loh teksturnya sama dia, kayak perbandingan terbalik. Kalau glow toning serumnya tuh kayak lebih kental gitu, dia kayak apa ya, kayak lotion ya, kayak lotion, teksturnya bener-bener kayak lotion. Terus wanginya tuh kayak apa ya, kayak aromaterapik gitu, yang pasti ini enak banget di muka tuh, kayak bener-bener ngelembapin gitu, tapi yang nggak lengket gitu teksturnya, bikin kulit kayak glowing gitu abis pakai ini. Selanjutnya terakhir ini tuh aku pakai krim. Aku biasanya pakai yang day cream ini tuh kalau habis mandi pagi, terus sebelum tidur pakainya yang night cream. Nah tekstur krim paginya itu lebih cair dibanding krim malamnya nih, lihat. Nah terus dua-duanya ini mengandung glutathione dan juga niacinamide. Terus buat yang krim malamnya dia ada kandungan vitamin C. Semua kandungan di sini tuh benar-benar kandungan yang bikin kulit kita cerah dan sehat gitu. Terus noda-noda bekas jerawat tuh hilang, noda hitam menghilang. Pokoknya dia tuh fokus buat nyerahin kulit dan memperbaiki warna kulit yang gak merata gitu. Tapi dia juga bagus banget buat mencegah penuaan dini gitu, kayak keriput gitu. Jadi buat kalian yang mau cari krim anti aging, kalian juga wajib banget cobain krimnya Scarlett yang Brightly Ever After. Nah, terus kalian juga nggak perlu takut karena ini tuh udah BPOM dan no animal testing, no mercury dan no hydroquinone, dan nggak bakal bikin kantong kalian jebol karena ini cuma 75.000 aja. Nah, buat kalian yang mau coba, kalian bisa banget beli Scarlett di Shopee, WhatsApp, ataupun lainnya Scarlett. Aku udah cantumin juga di deskripsi box, kalian tinggal klik aja. Segini dulu ya pembahasan aku tentang series dan juga skincare. Makasih yang udah nonton. Nah buat next pembahasan di video selanjutnya, menurut kalian anaknya kita bahas apa nih? Komen di bawah ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.